Halo, Shalom saudaraku. Kita jumpa lagi bersama saya Eko dalam channel Legend of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, pada hari ini tanggal 14 Desember kita akan memperingati peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib. Nah, maka kita akan membahas cerita siapakah Santo Yohanes dari Salib ini. Kita akan mengenal Santo Yohanes dari Salib ini dengan lebih mendalam lagi. Nah, sebelum kita mulai, saudaraku, saya mohon untuk subscribe, like, dan share channel ini agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, buat saudara-saudaraku yang ingin berkomentar, saya juga persilakan untuk berkomentar di bawah. Baik, kita akan mulai, saudaraku. Nah, Yohanes dari Salib atau nama aslinya itu adalah San Juan de la Cruz, adalah seorang mistik Karmelit yang digelari Doctor of Mystical Theology. Ia adalah tokoh pembaru dari Ordo Karmel. Tulisan-tulisannya baik kidung, doa, puisi, mistik, dan juga penelitiannya tentang pertumbuhan jiwa dianggap sebagai puncak literatur mistik Spanyol. Luar biasa ya, saudaraku. Nah, Yohanes sendiri dilahirkan di Fontiveros, sebuah desa kecil dekat Avila, Spanyol, tanggal 24 Juni tahun 1542. Nah, dalam sebuah keluarga yang sangat bersahaja, ia kemudian dibaptis dengan nama Juan de Yepes. Masa kanak-kanaknya ia lalui di berbagai desa di Castilla, dan terakhir ia pindah ke Medina del Campo pada tahun 1551. Selama masa kanak-kanak, ia pernah 2 kali diselamatkan dari tenggelam secara ajaib oleh Bunda Maria. Ya, sungguh luar biasa ya saudaraku. Sejak kecil beliau sudah dekat dengan Bunda Maria sehingga pada saat dia akan tenggelam, ya, dia boleh diselamatkan oleh Bunda Maria. Nah, Yohanes awalnya masuk sekolah Jesuit, namun di kemudian hari ia memutuskan untuk masuk biara Ordo Karmel di Medina. Nah, pada tahun 1567, Yohanes ditabiskan menjadi seorang imam dari Ordo Karmel. Tahun itu juga ia dipertemukan Tuhan dengan Santa Teresa dari Avila yang mengajaknya ikut serta dalam gerakan pembaruan Ordo Karmel, termasuk pembaruan hidup membiara bagi biarawan-biarawati Karmel. Nah, saudaraku, mereka berjuang memperbaharui kembali semangat spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci dalam doa serta menjalankan puasa berpantang dengan sangat ketat. Rupanya Tuhan sudah memilih Yohanes dan juga Santa Teresa Avila untuk membawa semangat baru di antara para religius. Hidup Yohanes penuh dengan pencobaan. Meskipun ia berhasil membuka biara-biara baru di mana cara hidup sucinya dijalankan, ia sendiri dikecam. Proses pembaruan ini ditentang oleh banyak biarawan Karmelit sendiri. Karena itu para pengikut Santo Yohanes dan Santa Teresa membedakan diri mereka dari biarawan Karmel yang lain dengan menyebut diri mereka Karmelit. Wow. Yaitu Karmelit kaki telanjang. Karena memang mereka hidup dalam semangat kemiskinan dengan tidak memakai kasut. Sementara para biarawan yang menentang gerakan pembaruan mereka tersebut disebut sebagai Karmelit berkasut. Nah, selama masa pergolakan antara kaum pembaharu dengan anggota ordo yang menentang pembaruan, Santo Yohanes mengalami berbagai tekanan dari rekan-rekannya sama Karmelit, seperti dipermalukan, diculik, dipenjara, dan lain-lain.
Pada suatu malam di bulan Desember sekitar tahun 1577, Santo Yohanes dipenjarakan oleh kaum berkasut di Toledo. Di sana ia ditawan dan dianiaya dengan brutal, mengalami isolasi berat. Suatu waktu ia mengalami pencobaan-pencobaan yang dahsyat pula. Tampaknya Tuhan telah meningkatkan seorang diri. Tampaknya Tuhan tidak meninggalkan dia seorang diri. Ia merasa sangat menderita, namun sungguh luar biasa. Dalam penganiayaan di penjara, itulah Santo Yohanes mendapatkan karunia ilahi berupa berbagai pengalaman mistik yang membuatnya mampu mengubah kidung-kidung dan puisi mistik, serta memperoleh hikmat, pengertian, dan juga biasa dalam memahami ajaran Kristus. Pengetahuan ini kemudian ditulis dalam buku-bukunya yang dikenal seperti Malam Gelap Jiwa, Mendaki Gunung Karmel, Madah Rohani. Setelah meringkuk selama 9 bulan di dalam penjara, akhirnya Yohanes berhasil melarikan diri secara ajaib dengan bantuan Bunda Maria. Luar biasa, sejak kecil beliau sudah diberkati oleh Bunda Maria sampai dengan pada saat dia di penjara, ya, Yohanes tetap diberkati oleh Bunda Maria, bahkan ditolong Bunda Maria untuk secara ajaib boleh keluar dari penjara. Nah, akibat dari proses pembaharuan dan pertentangan yang terjadi di Ordo Karmel, akhirnya terpecah menjadi dua bagian. Pada tanggal 22 Juni tahun 1580, Paus Gregorius ke-8 menandatangani sebuah dekret yang disebut Pia Consideratione yang mengatur pemisihan antara Karmelit berkasut dan Karmelit tidak berkasut. Yohanes kemudian menjabat sebagai posisi di Ordo Karmel tak berkasut. Selama beberapa tahun, Yohanes sempat menjadi pembimbing di biara Karmel di Avila, di mana Santa Teresa dari Avila menjadi pemimpin biara. Di biara ini, Santo Yohanes dan Santa Teresa sering mengalami fenomena levitasi yang disaksikan oleh banyak anggota biara, terutama saat mereka tenggelam dalam pembicaraan mengenai misteri Tritunggal. Sungguh luar biasa, saudaraku, kehidupan dari Yohanes ini. Nah, Yohanes mempunyai cara yang mengagumkan dalam menghadapi para pendosa. Suatu ketika, seorang wanita cantik tetapi pendosa berusaha menggoda dan membuatnya jatuh dalam dosa. Namun, niat jahat wanita tersebut luluh saat ia berhadapan muka dengan orang kudus ini. Wanita itu bahkan tidak mampu menatap wajah sang santo yang begitu lembut dan penuh cahaya ilahi. Wanita itu malah bertobat dan memohon bimbingannya. Nah, Yohanes selalu memohon kepada Tuhan untuk mengizinkannya menderita setiap hari. Demi cinta kasihnya kepada Yesus, dan juga Yesus membalas kasihnya itu dengan menampakkan diri kepada Santo Yohanes dengan cara yang amat istimewa, saudaraku. Nah, orang kudus ini tutup usia pada tahun 1591 di Ubeda, Spanyol. Pemakamannya di gereja di hari begitu banyak umat beriman yang ingin menyentuh jasadnya. Ia dimakamkan di ruangan bawah tanah gereja. Nah, pada keesokan hari terjadi sesuatu keajaiban di mana para saudaranya melihat sinar terang di ruang tersebut selama beberapa menit. 9 bulan kemudian, jenazahnya yang masih tetap utuh dipindahkan untuk dimakamkan di kota Segovia, Spanyol. Dikisahkan banyak keajaiban yang terjadi yang menyertai perjalanan peziarah orang suci ini dari Ubeda, Madrid ke Segovia. Makam Santo Yohanes beberapa kali dibuka untuk pemugaran pada tahun 1856 dan tahun 1909, dan kemudian pada tahun 1926
di mana makamnya dipugar secara istimewa. Nah, pada tahun 1955, makam Santo Yohanes dibuka. Terakhir kali dalam rangka kunjungan provinsial Gereja Ordo Karmel. Pada waktu itu, tubuh Santo Yohanes masih terlihat tetap utuh, saudaraku. Wow, sangat luar biasa ya. Sampai hari ini, Santo Yohanes dari Salib masih merupakan salah satu mistiskus terbesar dalam gereja Roma. Karya-karyanya sangat menggugah hati siapa saja yang merindukan Tuhan dengan segenap hati. Keluhuran cita-cita orang suci ini dan idealismenya membuat ia menjadi panutan para pencari Tuhan. Tulisan-tulisannya dibaca oleh banyak praktisi spiritual, bukan saja dari kalangan Kristiani, namun juga dari berbagai agama dan tradisi. Secara mistik, Hindu dan India bernama Samawi Siddha Warananda berkata tentang Santo Suci ini. Dalam diri Santo Yohanes dari Salib, kita jumpai seorang mistikus kelas utama. Dia dipandang oleh semua agama sebagai seorang santo yang sejati, yaitu dia yang bisa termasuk dalam semua tradisi. Dan biarpun saya seorang rahib Hindu, saya menghormati Santo Yohanes dari Salib, sejajar dengan orang-orang bijak kami yang besar. Santo Yohanes dari Salib dikanonisasi pada tahun 1726 dan pada tahun 1926 dinyatakan sebagai dokter gereja, yaitu doktor Mystical Theology oleh Paus Pius ke-9. Saudaraku, ya demikian kisah lengkap dari Santo Yohanes dari Salib yang begitu luar biasa, yang begitu bisa menginspirasi kita pada zaman modern ini. Saudaraku, demikian pembahasan untuk Santo Yohanes dari Salib pada hari ini. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.